Udah action. Ya lu pembukaan dulu, lu kan hostnya. Gue opening dulu ya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikiciu. Hey. Pakai baju Cina, bismillah. Cina juga banyak yang muslim. Iya, enggak apa-apa. Lu benci Islam? Lu yang benci Islam. Pakai baju Cina, bismillah. Iya, enggak apa-apa, boleh. Ini dalam rangka apa lu pakai baju kayak gini? Imlek. Imlek. Oh iya. Gongsi pacoy. Gongsi pacoy. Angkonalai. Iya. Bintang tamu kita kali ini, dia ini adalah seorang, katanya sekarang dia ini adalah seorang aktor, komedian juga. Terus dia punya podcast, kemarin juara 3 di Podcast Hunt. Terus dia juga seorang PT. Pasti lo udah tahu. Siapa lagi kalau bukan Ade Rai? Salah. Salah dong. Bukan. Lu enggak ada cukuran enggak? Kenapa sih? Baunya pengen nyukur aja gua. Cuman lu yang pengen nyukur, yang lain pengen nyambak tuh lu. Pidi Bule. Yeay. Gila, terima kasih. Ini apa? Chicks ya? Chicks. Terima kasih podcast Chicks ya namanya. Chicks Channel. Weh, terima kasih Chicks Channel udah ngundang saya di sini. Gimana? Kayak closing tuh udah. Kenapa? Terima kasih udah closing itu. Yang kan berterima kasih kan gak harus closing. Di awal juga boleh. Lu kalau ngomong Chicks ada Cikiciunya. Chicks Channel, Cikiciu. Oh, gitu ya tagline-nya itu ya? Iya. Chicks Channel, Cikiciu. Iya. Anjay, keren banget. Pidi Bule. Anjir. Lu kenapa Pidi? Nama lu kenapa Pidi Bule? Hah? Bule tapi logat lu Betawi. Ya nggak apa-apa, itu kan cuma sebutan aja. Kayak orang namanya Udin Portal, Mamat Kecap, gak masalah. Udin Portal emang dari dulu turun temurun dari nenek moyang jagain portal. Kata siapa? Ada Udin Portal jagain kuburan Cina. So tahu. Susah lo kalau kasih taunya. Hatinya keras kalau dibilangin susah. Susah lo. Mamat Seher jelas bengkel. Kata siapa? Mamat Seher ada yang dagang keranjang cuek. Keranjang cuek, tapi keranjangnya dari apa? Seher. Iya. Di mana keranjang Seher? Nggak, lu kenapa pakai nama Pidi Bule? Ya, bule itu emang sebutan gua dari kecil aja. Karena lu putih. Karena dulu mungkin gua ya putih. Dulu di komplek gua tuh orang kalau udah putih anak komplek, bukan anak kampung, serius. Ya iyalah, gila tampang gua. Kalau ngelihat orang kayak gua yang biasa sore bawa anjing. Kalau orang ngelihat lu kan yang setiap sore bawa musang. Gua kalau ngelihat lu justru kalau ngelihat orang bawa lu gitu. Bawa lu tuh gimana? Kalau sore-sore di komplek gua. Wah, ngaco nih orang nih. Narkoba lu ya? Iya. Iya, itu dulu di komplek gue tuh ada 2 nama bule. Jadi ada namanya Rizky Bule, ada Vidi Bule gitu. Di mana lu tinggal di mana dulu? Gue dulu di BSD. Oh, BSD. Sampai sekarang? Sekarang gue di Pamulang pindah. Mau mampir. Enggak usah lah. Terus ngapain nanya? Dia nanya doang, boleh kan? Iya boleh. Siapa tahu lu ngomongnya ngaco kan bisa disamperin ntar sama Intel. Bener. Fik narkoba nih. BNN. Yuh, tenang. Ngasar narkoba kemarin aja udah ketangkep. Oh, udah ketangkep ya? Gara-gara narkoba juga. Nggak takut. Iya. Gila nih Power Ranger. Yoi. Power Ranger dari Cina. Power Ranger dari Cina ya? Langkau cang ting tak poho cang lau hai tang ham. Enggak bisa lu kelarin dulu enggak? Lu nanya, lu kelarin dulu pertanyaan lu. Iya, kenapa tadi? Udah, tadi gue jawab kayak gitu. Makanya tapi Vidi itu nama asli lu? Vidi nama asli gua. Gua dari SD, SMP, SMA tuh teman-teman tongkrongan gua manggil gua Bule. Vidi Vici panjangnya. Bukan, Vini Vici itu kan semboyan ini zaman dulu. Semboyan apa? Semboyan Belanda kalau nggak salah. Artinya? Artinya tuh Vini Vici itu kami datang, kami lihat, kami menang. Itu kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maafin lah. Nama asli lu? Vidi apa? Vidi, nama gue Vidi Agustiawan. Vidi Agustiawan. Iya. Bagus nama lu ya. Iya. Terus? Tuh, ambulan dijemput tuh. Keren. Kerennya di mana? Vidi Agustiawan. Iya. Bagus, nama lu bagus. Iya. Nama lu siapa? Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Itu kan panggilan. Iya. Asli lu?
Sky Al Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikicu. Nama asli gue Slamet. Nama selamat panggil Sky. Pantes lo. Tidur lu di ubin gue tahu. Kagak lah. Tidur gue di tanah. Soalnya ubinnya belum jadi, masih tanah. Oh iya. Zaman-zaman dulu kan gitu kan. Iya deh, ini karena markas lu aja gue ikutin nih. Ayo lu mau kemana gue ikutin lo. Kagak lah. Terus emang lu jadi PT itu dari kapan? Baru-baru ini? Enggak lah, udah lama. PT itu gua kalau nggak salah 2009 2010 gue jadi PT itu. Terus itu zamannya gym belum istilahnya belum seculture sekarang ya? Belum. Dulu mega gym di Indonesia itu baru ada 3. Sekarang banyak banget. Dulu Gold ya kan? Gold Gym, Fitness First sama Selfit. Lalu di mana lu? Gue di Selfit dulu. Selfit itu di mana tuh? Lu nanya dulu Selfit itu apa? Celebrity fitness gua tahu. Iya, Selfit di mana? Oh, yang di Gancit dulu. Di Pondok Indah juga pernah. Oh. Oh, tuh apa? Oh iya, oke. Mengiya. Oke. Oke, gue ikutin lo, yuk. Terus gue mah kalau udah kelar, oke, ya. Terus Lu jangan tiba-tiba tangan lu gini ya. aman aja. Walaupun gua gua pakai pakaian Cina gua enggak bisa kungfu. enggak lah, aman lah. Gue mah enggak bakal kekerasan. Gue paling kalau nyubit ginjal. Berarti dari tahun 2009. 2009 2010 kalau enggak lupa gue. 2010 lah paling. Itu umur berapa? Gue umur berapa itu ya? 2010 tuh 22 23 paling. Ya masih bugar-bugarnya lah gue. Enggak, maksudnya lu umur segitu udah jadi PT. Udah. Berarti lu fitness dari Gue dari 2008 gue fitness. 2008 2007 lah. Mulai fitness ya, mulai fitness. Ya cuman enggak apa intens, ya paling sebulan latihan 3 bulan nganggur, sebulan 3 bulan nganggur gitu. sampai akhirnya lu jadi PT. Kok bisa gitu, maksudnya lu? Kok bisa gimana? Namanya orang jalan hidup orang kok bisa? Karena udah terjadi nih. Kecuali belum nih, lu mau jadi menteri, baru gue bilang, "Hah? Lu mau jadi menteri? Kok bisa?" Baru gitu. Ini kan sesuatu yang udah terjadi. Jangan kok bisa. Iya, maksudnya kok bisa? Lu yang jarang fitness, waktu itu kan lu bilang cuman sebulan fitness, 3 bulan nganggur. Iya. Terus tiba-tiba lu jadi PT. Apa yang membawa lu ke sono? Ya, nasib. Oke. Ini ntar gua tanya apa juga ujung-ujungnya nasib. Iya kan? Iya. Ya gitu. Jadi ya kebetulan dulu gua kan hidup itu ada 2 pilihan. Ada orang hidup dengan akademiknya, ya kan? Ada dengan fisiknya. Kebetulan mungkin akademik gua agak sedikit kurang. Jadi yang lebih menonjol tuh fisik gua. Dari segi fisik dan kreativitas. Jadi gue lebih milih kegiatan yang menggunakan fisik gitu. Jadi selama waktu tahun-tahun segitu tuh, waktu pertama lu jadi PT itu ada nggak seleb-seleb yang pernah lu pegang? Maksudnya yang jadi Jarang ya? Jadi selebriti fitness tuh cuma nama aja, maksudnya enggak. Oh ada, gue megang dulu pernah Om Jeremy Thomas. Oh, Jeremy Thomas. apanya lu pegang? Hah? Kuping kiri. Kuping kiri. Ya. Suka nggak dia? Apa terus aja terus? Hah? Suka nggak dia? Mungkin waktu itu belum ya. Tapi pas gue pegang kuping kanannya baru suka. Oh, iya. Ternyata harus dua-duanya nih. Dua-duanya. Om Jeremy itu, wih, si apa? Makin tua makin jadi itu orangnya. Iya. Kan? Makin tua makin ganteng. Badannya makin oke dia dari dulu juga. Jeremy Thomas. Iya, terus. Ini nggak ada scoring piano-pianonya. Biar ada rame aja. Tambahin lah piano-piano apa sih? Sasando, harpa apa. Ntar kalau udah segede Vindes baru kita pakai Erwin Gutawa Orkestra, kita taruh di situ. Keramaian, itu keramaian itu. Enggak apa-apa, biar lucu. Ah, ya udah ya. Oke. Berarti lo tapi sekarang lu jadi PT-nya Vincent. Iya, bukan Vidya Vincent, temenan aja gua. Temenan. Temenan itu aja. bukan secara profesional. Iya, temenan aja. Berarti bayarannya ini dong. Temenan, lu ngerti temenan gak sih?
Udah temenan aja. Jadi kalau memang ya lu dibayar syukur, enggak ya udah gitu. Jadi enggak, kalau bahasa teman itu lu nggak ada budget di dalamnya. Ngerti? Ah, teman macam apa kayak gitu? Teman yang bagus itu teman yang mendukung usaha temannya, bukan justru menghancurkan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gua jualan kaos, temen gua beli terus nggak bayar gitu. Ya menghancurkan usaha gua dong. Katanya temen. Siapa yang jualan kaos? Misal. Ini kan cuma nge-gym bareng. Oh, nge-gym bareng. Iya, nge-gym bareng aja, nge-gym bareng. Oh, nge-gym bareng. Ya kan, gue punya ilmu gue ajarin gitu aja. Ya kalau dia ada rezeki dikit ya dikasih gitu aja. Bener. Bener-bener apa? Iya bener kayak gitu. Tadi lu bilang Sikat nih. cara apaan sih? Kesel gue. Apaan begitu? Jurus ular. Lu nggak tahu? Ular apa? Itu apa? Ular. Yang itu? Ular juga, ini anaknya. Oh, bapak anak. Yoi. Bapak pemanya tuh? Bapak ini. Kan bapaknya maju dulu nih. Makanya? Anak. Innalillahi rajiun. Ya, piatu berarti dia. Aduh, iya udah ya. Jadi gak usah gue tunjukin ya, kasihin. Iya udah. Ntar teman-teman yang lain malah. Itu lanjut tuh, lu bacain itu, lu bacain aja lu. Jadi PT membawa Vidi ke circle artis top. Jadi fitness tuh membawa lu ke circle artis top Indonesia. Iya, kurang lebih jalan hidupnya seperti itu. Gitu kan. Gua habis kelar dari jadi PT di 2011. Ada klien gua karena dia bilang, "Wah, lu lucu nih, kocak nih. Gua ada acara tuh di Trans 7," kata dia dulu. Ups, salah. Bukan. Ups, benar. Dulu namanya Raja Gombal. Oh, Raja Gombal. Ada Raja Gombal dulu. Nah, awal gua di TV tuh Raja Gombal itu. Oh iya. Jadi tahun 2010, berarti lu udah lama juga di entertain ya? Iya, Raja Gombal itu 2012. Itu jadi Ya itu kayak ini aja, kayak apa? Apa ya itu ya masuknya ya? Reality show lah. Reality show. Udah gua menang juara 1. Terus habis itu ditawar-tawarin casting lagi dulu John Lennon kalau nggak salah. Iya, John Lennon, gua masuk lagi. Jadi perjalanan gua lumayan lancar pada saat itu ya. Jadi gua casting apa lolos gitu. Cuman memang ya itulah proses ya. Jadi gua kalau lu mau tanya gua di entertain dari tahun berapa ya, dari tahun 2012 gua di entertain. mulai aktif bangetnya tuh? Ya dari 2012 tuh gue udah aktif. Udah aktif. Maksudnya udah mulai sering, Iya, dari 2012 gue. Mulai muncul dan terkenal. Iya, gue nggak tahu mulai muncul dan terkenal kapan gitu. Tapi untuk sekarang ini karena memang dunia digital lebih kenceng dari zaman dulu, Iya, ya. betul. Itu ya akhirnya ya klip-klip gue nongol sampai akhirnya ya orang kenal gitu aja. Lu bikin podcast 3 Batang. Kenapa 3 Batang? Sama Kimau, sama Ya. Males banget gue jawabnya, orang nanya nggak ada semangatnya banget. Emang nanya semangat tuh gimana sih? Lu Enggak. Gitu gue harus gitu. Harus gitu. Lu bedain mana semangat mana kejam. Oh, itu gimana dong? Iya. Lu punya podcast 3 Batang. Terlalu kelihatan narkobanya. Nyantai aja kayak nih gue ajarin ya. Sky, gue denger lu bikin podcast nih sama teman-teman lu. Kalau gue Keren. udah kebiasaan lu itu doang. Timbang begini doang. Ada orang yang mempekerjakan lu dengan begini ya. Keren. Iya. Vidi. Iya. Nah, gitu ya. Iya. Gue denger, gue kayaknya nggak denger, gue kan nonton. Kan ada suaranya. Iya, maksudnya kalau gue denger itu berarti dari orang gitu. Ini kan nggak gue lihat, gue nonton. Iya, lu Vidi. nonton kan ada suaranya juga, berarti Iya. lu denger. Vidi, gue tonton. Itu, oke. Vidi, gue denger lu nonton gitu. Ya, lu dong yang nonton bukan gue. Ya emang gue nggak boleh nonton. Oke. Vidi, gue denger lu nonton podcast lu sendiri lah. Apa sih? Lu punya podcast 3 Batang. Itu podcast pertama lu bertiga. Lu apa sih, make apa sih? Hah? Apa?
Jenisnya apa? Apa namanya ya? Gua kecebong basah. Oh, iya. Kalau lu apa? Masih banyak lumpurnya tuh. Kalau lu apa? Apa? Kalau lu apa? Gue mah orang sehat. Biasanya ngaku sehat tuh memang. Apa? Biasa orang sehat apaan? Biasanya orang yang ngaku-ngaku sehat memang sehat. Arahnya kemana sih dia nih? Nggak tahu gue juga. Santai aja. Lu betah sama orang-orang sama gini ya? Lu sama Kimau sama Iya, gua Kimau sama Ranggi. sama Ranggi. Katanya lu musuhan banget sama Kimau, katanya nggak suka banget katanya. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Lu mau ngancurin podcast gua kan? Enggak apa-apa, aman gua mah. Itu podcast pertama lu bertiga atau lu punya nggak Oh, sebelumnya? enggak. Jadi 3 batang itu sebenarnya dari dulu gua udah buat. Dulu namanya Pasar Kaget. Oh. Dulu Pasar Kaget. Dulu itu tayang di Roof RCTI Plus dulu. Itu sama Kimau sama Ranggi sama juga? Kimau sama Ranggi, cuman audio doang. Oh. Itu gue berjalan 4 tahun itu. Lama itu dia. Judulnya Pasar Kaget. Sampai akhirnya gue mau bikin podcast secara visual ya 3 batang itu. Tapi udah lama itu. Itu mau 3 batang mau lu bikin jadi grup lawak gak sih? Soalnya kan gua kemarin nonton yang lu bertiga. Ya, Di acara lomba lawak tuh. iya, akhirnya itu jadi podcast lawak. Maksudnya bakal mau kalian bikin jadi grup lawak yang bakal tampil sebagai pelawak atau cuman podcaster aja gitu. Ya kan udah, kalau grup lawak kan udah pernah. Kimau kan sama Ranggi dulu. Sama lu kan belum bertiga. Ya gua kan punya grup juga, cuman bubar udah. Kan udah bubar kan nggak apa-apa lo bertiga bikin sama Kimau sama Ranggi. Iya, ya udah ya. Maksa banget orangnya. Ya udah ya. Mau dikesituin apa enggak? Gue nanya itu doang. Apa? Mau diarahin ke situ apa enggak? Enggak. Ya udah, kalau enggak. Ya udah enggak. Tadi katanya iya. Kan udah gue bilang enggak, lu masih maksa iya. Oke. Oke. Seru nih. Naik. Oke, potong lagi. Tapi emang lu sekarang lagi naik daun lo ya. Biasa Iya. aja. Itu kan ya orang lihat, dan walaupun memang orang lihatnya seperti itu ya inilah proses gua gitu loh. Gua menjalani ini semua dengan proses kan. Dari 2012 sampai sekarang 2026 kan lama. Lama. Cukup lama itu. Cukup lama, dan gua melewati Prosesnya panjang. proses itu. Lu casting capek ya kan segala Iya. macam, udah penolakan udah pasti nggak sekali 2 kali Oh, dong. iyalah. Kegagalan udah pasti nggak sekali 2 kali harus. gitu kan. Intinya kan kalau di entertain ini gimana caranya ya lu bisa kuat aja ngadepin prosesnya. Betul. Udah gitu lu ngejaga link sebaik mungkin, attitude tuh nomor 1. Makanya penampilan lu rubah, jangan kayak gini. Kenapa jadi penampilan sih? Kenapa jadi? Kelihatan attitude tuh jadi jelek kalau kayak gini. Emang iya. Di Cina menurut lu, di Cina ini bagus loh. di Cina lu cuman jadi tukang dodol. Oh iya. Dodol Cina. Nah, itu. Bener. Gila nih orang nih. Kumis melintang gitu kayak kabel Manggarai. Kabel Manggarai kan berantakan bukan melintang. Iya. Ya sama, melintang kan berantakan. Semrawut. Lu pikir itu nggak semrawut? Emang iya. Oke. Dia di mana-mana sekarang udah ada lapor Pak. Tuh, kemarin apa? Terakhir Apa? monitor ketua. Monitor Sama Haji Andre. itu program baru. Lucu tuh, lucu. Kamu udah nonton lu? Belum. Belum sih bilang lucu. Ya apa ya? Ada lu, Iya. ada Haji Andre. Iya. Ada siapa lagi? Ada Jegel ya? Nggak ada. Itu namanya nebak. Makanya gue tanya ada siapa lagi? Udah pasti lucu. Lu aja di sini lucu. Oke kan? Joke lu lagi banyak. Iya kan? Lu lagi sama Vincent, sama Vindes gitu, sama Haji Andre, sama Lapor Pak segala macem lagi banyak nih. Kalau seandainya nih. Gini ya, sebentar ya. Oke. Lu lagi banyak sama Vincent, sama Desta, sama Haji Andre, sama Lapor Pak. Lapor Pak itu bukan orang, bukan tokoh. Itu nama program. Iya.
Jadi jangan digabungin. Ngerti nggak sih? Sama Vincent, sama Desta, sama Haji Andre di program Lapor Pak. Nah, gitu. Lagi rame nih. Nah, kalau seandainya lagi sepadat-padat itu, ya kan? nah, Lu kalau seandainya ada jadwal bentrok, lu dapat job sama 3 batang. nah, Di sisi lain, lu juga dapat job jadi bintang tamu Lapor Pak misalnya. iya. Lu pilih mana? Ya lapor Pak lah. Jelas duitnya. Apa gimana? Ya 3 batang itu kan memang selingan gue di digital aja. Enggak nih 3 batang nih di calling nih Ah, buat ngisi acara gitu. ah, Di sisi lain lu juga di calling nih buat jadi bintang tamu di Lapor Pak. ah. Lu pilih Lapor Pak. Lapor Pak. Oke. Apa? Emang mau ngerusak grup gua dia? Enggak loh. Iya. Terus. Lu punya grup nggak? Enggak. Hah? Enggak. Lu sendiri? Iya. Soalnya Nggak ada yang mau kan? ada yang mau. Siapa? Gua ajak nih bertiga Ah, atau berempat. Waktu itu gue bikin grup berempat. ah. Sejalan sehari mereka bikin grup sendiri WhatsApp. Iya, dia ada WhatsApp yang gak ada elunya kan? Iya. Iya, paham. Gua ngeliat lu sekali aja gua udah paham pertemanan lu kayak gimana. Lu udah harus mulai sadar, udah mulai banyak orang yang benci lu sebenarnya. Iya. Cuman ya nggak apa-apa, dinikmatin aja. Yang harus gue lakuin apa ya? Kenapa? Yang harus gue lakuin. Gak usah ngelakuin apa-apa, jadi diri sendiri aja. Udah gini aja udah paling bener. Lu gak usah ngejauh dari mereka, biar mereka aja yang ngejauh. Lu tetap gini aja. Kayak lu nih ketemu gua, ya udah kita sebatas ini aja gitu loh. Gitu. Biar lu aja ngejauh ya. Ya gue sih nggak pengen ngejauh. Cuman kalau lu sadar diri aja, maksudnya ya kalau apa ya, susah juga ngomongnya. Ngomong sama orang narkoba tuh susah loh. Susah. Coba dah introspeksi diri dah. Pernah ngaca di becekan nggak? Nggak pernah. Lumpur pernah. Nah ini kan, di becekan tuh masih kelihatan, lumpur tuh udah nggak kelihatan, Oh, pantes. kan? Iya, itu lu harus mulai sadar bahwa temen-temen lu udah mulai ngejauhin lu semenjak lu ngaca di lumpur. Keren. Kerennya di mana? Nggak ada, nggak ada. Aduh. Tiba-tiba keren. Keren. Tapi nih, Gue lagi ngomongin lu. ya udah lu ngomongin gua deh. Lu ngomong apa aja? Apaan? Mau ngomong apa dulu? Keren. Ya udah. Udah lanjut deh. Durasi berapa lama nih? Masih lama. Masih lama. Kita kan 42 jam. 2 jam. Yuk, 42 jam. Lu sekarang semakin ngetop, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan rezeki semakin lancar. Amin. Pundi-pundi semakin berlimpah. Ya, amin. Peluang poligami kayaknya makin gede nih. Oh, kan nyambungin ke situ kan. Nyambungin ke situ nih. Aman aja, gue mah aman terus. Gimana? Ya biasa aja. Ada rencana ke situ nggak ada? Ya rencana mah ada. Rencana selalu ada. Kita selalu, orang hidup terus punya rencana. Apa lu kayak boneka dashboard dari tadi manggut terus. Iya, gue lagi ngedengerin lu. Masa gue potong terus? Ya udah, rencana mah ada. Terus apa yang mau lu tanyain apa? Kapan rencananya? Rencana itu kan ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang ditunda. Kira-kira rencana lu gagal, berhasil atau ditunda? Mungkin sementara ini ditunda. Mungkin juga gagal nantinya. Atau mungkin bisa berhasil. Mudah-mudahan berhasil ya, insya Allah. Karena niat baik, ya kan? Amin. Gua aminin terus lu mah. Niat baik. Masa nggak kita doain kalau niat baik? Kan baik. Iya. Menafkahi orang Iya. baik. Orang nih yang nonton ini juga dia tahu, ya kan? Wah, si Vidi Bule ngomong sama orang narkoba, ya kan? Udah dia cukup mengiyakan aja gitu. Udah aman, ngerti penonton ini pinter-pinter loh penonton Chicks mah aman. Iya, benar. Tapi kata Mas Ganang, siapa yang nyeburin lu ke dunia komedi? Emang dari awal lu memang udah dunia komedi? Dari setelah PT itu? Gue tuh cuman orang yang seneng bercanda. Jadi kalau menurut gue ya, komedi itu berubah di tahun 2010. Iya? Itu zaman almarhumnya Olga, itu udah berubah tuh. Ya, tadinya komedi itu ya udah lu bertiga ngegrup ngelawak. Nah itu.
ngelawak itu kan punya konsep, ada yang tukang nembak, ada yang Iya. keset, ada yang playmaker Iya. gitu. Nah, di awal masuknya Olga tuh 2010 itu lawakan itu berubah. Jadi orang yang suka bercanda. Jadi dia cuma bercanda aja, bukan melawak. Kayak candaan tongkrongan gitu. Ya, dan saat itu yang diterima oleh masyarakat. Maka nggak usah heran kalau banyak grup yang bubar. Sampai akhirnya para pelawak juga ngikutin tren itu karena mau nggak mau kita harus ngikutin apa maunya masyarakat maunya gitu masyarakat, kan. gitu. Sekarang pun gitu kan. Kayak misalkan ada orang yang memang hidupnya di digital. Karena memang dia bikin YouTube, ya kan, dia mukbang lah atau apalah ngikutin tren yang ada saat ini, itu YouTube-nya berkembang. Nah, gua pernah coba dengan idealis gua bikin konsep lawak, ditulis, ngederek sendiri, main sendiri, ngedit sendiri, itu viewernya kalah sama orang review tai. Orang review tai itu viewer jutaan. Iya. Sedangkan gua Udah effort udah gitu effort kan. yang nonton masih ratusan. Nah di situ akhirnya, oh berarti gue menyadari bahwa rezeki gue mungkin bukan di situ. Gitu. Atau mungkin gue introspeksi diri, gue harus mengikuti apa maunya masyarakat Indonesia ini. Paham sampai sini? Paham. Ya. Paham. Udah gue rekam kok. Nanti kalau gue nggak paham gue lihat lagi. Gak usah kan, udah ada semua kamera 3. Iya ini kan suara. Jadi gue bisa dengerin di rumah. Seliponnya ada. Juga bisa gue sambil naik motor gue dengerin. Nah sama kayak gini nih contohnya nih. Ini sebagai contoh nih ya. Ya mungkin gue benci ya. Kalau gue benci dengan orang-orang kayak gini. Tapi mungkin beda sama masyarakat Indonesia yang memang udah penat pikirannya ya kan. Ngeliat jalanan kok jarang orang gila ya kan. Giliran pas nonton, wah ada nih orang gila. Ya kan akhirnya seneng gitu. Kalau untuk orang-orang yang kayak gue, anjing ini apaan sih ini dia nih. Tapi sebagian besar orang seneng sama lu gitu loh. Gue juga gak bisa menyalahkan akhirnya. Dan sampai akhirnya gue mau bergabung dan datang ke sini. Gitu. Ternyata gue ada manfaatnya juga bagi orang-orang. Ada walaupun dikit ya, ada. Alhamdulillah. Yang penting kan tetap ada. Penting ada manfaatnya. Iya. Nggak mudorot doang. Iya. Ya, Alhamdulillah. Cuman banyak kan mudorotnya. Cuman gak masalah. Namanya orang hidup. Iyalah. It's okay. Tapi lu dengan tubuh lu yang kayak gini nih, lu pasti melakukan pola hidup sehat dong. Ya normal aja, normal. Jadi kalau olahraga, gue paling badminton, bola, atau sekarang kalau anak-anak ngikutin pedal, gitu-gitu aja. Kalau olahraga. Exercise-nya lu Exercise-nya nge-gym. angkat beban. Angkat beban. Kalau gue mau nanya nih, kalau untuk perut buncit Oh, mau ngilangin perut. jangan dihilangin. Maksudnya dibikin lebih rata gitu. Lebih rata. Ntar dihilangin bingung gua ada perutnya kan bingung. Iya susah juga dari dada langsung selangkangan ya, repot. Susah. Ya lu mau cara gampang, cara susah, mau yang cepat atau yang lambat? Yang cepat dulu deh. Yang cepat. Mau yang susah apa yang gampang? Yang gampang. Cepet gampang. Iya. Sambil nonton TV bisa. Sambil nonton TV aja. Lu modal 80.000 beli pisau kebab. Lagi nonton kikis saya dikit-dikit. Lagi sambil nonton nih kikis dikit-dikit. Lu nonton drakor 16 episode habis. Iya benar. Aman. Boleh. Kalau yang Iya. susah, Kalau susah ya lu harus exercise. Jaga pola makan. Paling enggak exercise seminggu 4 sampai 5 kali. Oh ya. Pola istirahat. Istirahat itu berapa jam? Istirahat 6 sampai 8 jam. Dan itu lu olahraga setahun pun perubahannya dikit. Ada tapi nggak banyak gitu ya. Ada tapi nggak banyak. Karena lu udah pernah nge-gym belum? Dulu pernah. Dulu tuh jangan seakan-akan dulu tuh nge-gym bertahun-tahun, enggak. Lu datang cuma sekali udah kan? Enggak sekali lah, 4 kali. Oke, 4 kali. Apa yang lu dapet? Diomelin gue diatin karena
Lu nyolong. Bukan nyolong. Ngangkat apa tuh? Cetang bunyi. Kan gua nggak tahu waktu itu kan. Oh. Jadi nggak pelan gitu. Nggak pelan. Jadi, Iya. Rusak barang. Oh gitu. Sampai akhirnya lu nggak mau nge-gym lagi. Masih mau tapi males. Nah, gitu. Gimana caranya orang-orang yang malas olahraga kayak gue ini, yang malas exercise kayak gue ini bisa jadi rajin gitu? Malas itu kan karakter. Kan bisa dirubah. Ya udah nge-gym. Gimana caranya? Ini gimana sih dia? Lu malas. Dan itu karakter. Ada kiat-kiatnya nggak? Dimulai aja dulu. Oh, oke. Ya. Pulang dari sini. Rumah lu di mana? Kalau misalnya gua nggak ke tempat gym, ya kan, tapi gua mau exercise gitu. Apa yang gua lakuin? Bisa pakai barbel biasa di rumah atau? Males. Hah? Males pasti. Oh ya? Iya. Harus tempat gym ya? Iya, tempat gym tuh atmosfernya ke bawah. Jadi ngelihat orang-orang buat motivasi. Kalau lu di rumah ngapain? Paling lu angkat sekali 2 kali taruh, lu makan seblak. Iya. Kagak sih, gua rendang. Ya udah ya rendang. Kadang-kadang ketoprak sang. Iya. Oke. Mantap. Memang harus datang ya. Kita nggak bisa ngelakuin Harus itu sendiri karena dateng. karakter sih ya. Jadi emang udah pasti Karena lu malas, lu pasti datang malas. lagi gitu. Udah gitu lu nggak bisa datang sendiri, harus paling nggak ada temen lu. Temennya udah pada benci ya, lupa gua. Susah ya, sendirian hidupnya. Kadang-kadang aduh repot. Lu nggak ada temen sama sekali. Kenapa harus bareng teman? Ya karena lu pasti malas datang sendiri, harus ada teman yang support, saling support. Oh gitu. Kalau lu buat, aduh gua nge-gym ya. Waduh malas nih. Ketika ada teman lu ngajak, yuk nge-gym yuk. Nge-gym lah. Tuh. Buat motivasi. Karena ini kan investasi kesehatan jangka panjang. Dan ini malesnya itu loh yang susah tuh. Kalau pola makan. Pola makan. Oke, kita beralih ke pola makan ya. Mau apa? Clean food. Lu adanya apa? Lu mau pola makan apa minta makan? Lu tadi nanya mau apa? Iya, maksudnya lu aduh. Maksudnya mau yang gimana nih? Iya. Lu kan gak ngerti. Iya, jadi ya oke. Gua ajarin pelan-pelan. Nah, ya gitu. Untuk masalah perut itu kurangin dulu karbo sama tepung sama gula. Nasi gorengan tuh ya? Ya, nasi, gorengan, gula dikurangin dulu. Kalau udah bisa kurangin, ilangin. Dah, itu doang. Penggantinya? Nggak usah diganti apa-apa. Udah ilangin. Nggak makan dong gua. Loh, kan cuman nasi, tepung sama gula. Oh, itu Kok aja. jadi nggak makan? Yang lain boleh gua makan? Boleh. Sayur ya, Ya. ikan, Nah, daging, nah, dada ayam, nah, rebus, nah. putih telur. Itu cakep. Ngerti, lu sebenarnya pinter. Gue dulu punya temen yang setiap hari dia tuh bawa putih telur. Iya. Putih telur doang, seplastik nih. Jadi Ah. setiap siang dia makan itu doang tuh. Iya. Dia plastikin kayak makan somai tuh. Iya, tahu. Begitu doang aja. Ya udah, temen lu udah nggak ada sekarang kan? Karena udah jauhin lu kan? Iya. Iya. Paham gua. Harusnya gue temenin sama dia ya. Kan dia yang bisa ngajakin gue nge-gym tuh. Iya, awalnya kan memang lu berteman. Iya juga sih. Kontak WhatsApp lu ada berapa orang sih? 2, 3, 4. Gua, bini gua, bokap, sama ipar gua udah. Keluarga lu doang. Ya udah. Apa-apa nggak? Masih ada keluarga kan, masih alhamdulillah. Pada hidup sendiri kan repot. Iya. Jadi kayak gini-gini nih teman-teman kantor lu ya sebatas teman kantor. Lu tanya deh satu-satu. Coba nih lu tes, ya kan? Dia nih orang teman-teman kantor lu ini itu sebatas kerja aja. Lu keluar aja nih bareng, udah nggak kenal. Iya. Lu nggak percaya. Lu boleh tes. Resikonya begitu. Gue harus berhenti narkoba kayaknya nih. Nah, akhirnya sadar kan? Udah, selesai. Itu kalau lu mau punya teman banyak, udah.
berhenti narkoba. Nah, itu. Kira sehat, Iya, ya kan, nge-gym, Nge-gym. pola makan bagus, pola istirahat bagus, Ngomong bener. teman-teman Temen, makin lama iya. makin banyak gitu. Ngaca loh. juga udah nggak di lumpur. Nah, Di kaca nih cermin. nah, gitu. Iyalah, itu namanya introspeksi diri. Bener. Gitulah. Mulai dari sekarang. Stop narkoba. Nah, gitu. Itu ada pertanyaan lagi tuh. Oke, silakan. Menurut lu, Ya. komika itu jadi kawan atau lawan? Buset, ngeri banget. Oh iya, jadi kawan lah pasti. Kawan lah ya. Kawan lah. Komika itu kan orang komedi juga. Bener. Jadi kalau menurut gua ya, komedi itu seperti band. Ya kan? Lawak misalkan gitarisnya, komika bassnya. Terus ada sulap komedi drumnya. Terus ada apa lagi? Musik komedi itu sebagai apanya? Itu jadi tetap dalam satu tempat, Tetap dalam satu koridor dunia komedi gitu ya cuman kan. dibagi-bagi itu. Bagi beda-beda aransemen. Ada yang mau main gitar doang nih, gitar Nah. doang. Ada yang mau ngedenger drum nih, denger drum. Nah, intinya kan satu, menghibur masyarakat. Betul. Itu loh. Yang menulis pertanyaan kadang-kadang suka ini juga ya. Enggak, sebenarnya gua sama Mas Ganang tuh kenal lama. Oh iya. Dia tuh orangnya lurus. Nah, gua nggak tahu ya semenjak kerja di sini, ya kan. Gua nggak tahu kok agak rada berubah. Gua bilang, gua sempet mau tanya kenapa. Ternyata pas gua datang ke sini, oh, itu penyebabnya. Ya udah, akhirnya gua udah nggak nanya-nanya lagi sekarang karena gua udah tahu, oh, sebabnya seperti itu ya. Tapi udah, kayaknya dia bakal balik lagi jadi lurus deh. Karena kan gua mau berhenti narkoba. ya mungkin, mudah-mudahan. Iya kan? Iyalah, mudah-mudahan. Tapi menurut lu dunia komedi sekarang yang di apa namanya ya? Apa sih namanya itu yang di ini kayaknya gue narkoba lagi deh nih. Anak-anak tuh apa? Hah? Nggak, sekarang yang dipenuhi sama komika gitu. Heeh. Ya kan? Job apa aja dikit komika. Iya. Film komika segala Iya. macam. Menurut lu kenapa mereka bisa lebih laku? Menurut lu? Kenapa mereka jadi lebih laku gitu maksudnya? Di mana-mana ada. Iya, sekarang gua tanya, kenapa orang jualan, ya mau jual baju, mau jual apapun, jual kembang, jual handphone. Lu lihat kalau ke mall, tukang handphone di satu lantai itu berapa toko? Ada banyak. Banyak kan? Semuanya laku nggak? Laku tapi ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya udah, ya kayak gitu. Itu kan tergantung promo, tergantung dia daya tariknya, terus tergantung peminat, kan kayak gitu. Kalau lu mau seperti toko yang ramai itu, ya lu harus melakukan hal yang seperti itulah. Promo lu nggak cuma di handphone, nggak cuma di satu sosmed, mungkin di 5 sosmed, di 6 sosmed kayak gitu. Dan nggak mesti rame terus kan. Nanti kan kadang ada juga tempat lo yang jadi rame gitu kan. Iyalah. Ini kan jadi sebenarnya hidup itu cuman ya naik turun gitu. Makanya kenapa gua dari 2012 gua nyemplung ke entertain, naik tenggelam. Itu proses itu yang harus dinikmatin. Iya. Jadi lu jangan pernah ngelihat hasil. Iya. Lu ngelihat, kalau orang lihat hasil kan, wih, Wah keren dia, terkenal nih, udah kaya gini, aja tuh orang. Cuman lu nggak tahu proses ke belakangnya kayak apa. Iya benar. Tapi ada juga orang yang memang dari kecil udah kaya, kayak Rafathar kan dari kecil udah kaya. Cipung dari kecil udah kaya. Wah, lebih keren Cipung dong. Kenapa? Karena Cipung lebih kecil lagi udah kaya dia. Nah, Ya kan daripada Rafathar. Iya. Mantap tuh Cipung. Iya. Udah Keanu. wah, Iya, itu. Tiger Wong. Nah, Iya itu kan? iya. Kaya. Itu intinya kan ya memang ya itu jalan hidup gitu loh. Aldi Bakri juga dulu waktu kecil kaya dia. Iya, udah nggak usah kelihatan sirik gitu, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu benci sama orang yang kaya. Dia tuh jalannya hidup gitu. Udah, maksud gue gini loh. Kok jadi gue yang sirik ya? Iya, maksud gue terima aja. Hidup lu yang sekarang ini kan ya udah lu nikmatin aja. Nggak semua orang mau jadi kayak lu kok. Santai aja. Ya memang nggak semua orang mau jadi kayak gua. Ya iya, bahkan nggak ada. Ini kenapa jadi gue yang sirik ya?
Ya kelihatannya seperti itu. Emang ya? Oke. Keren. Gue udah ikutin. Lu sekarang rajin bikin clipper lu. Siapa yang ngajarin? Clipper itu sebenarnya gue ngambil di orang. Jadi banyak clipper gue tuh berkeliaran di mana-mana. Jadi ya daripada sosmed gue kosong, ya gue isi dengan clipper gue sendiri. Gitu. Bahkan jadi... ada akun, gue lihat ya ada akun entah punya siapa, itu isinya gue semua. Oh ya? Iya. Ya udah, mungkin ya memang kalau itu jadi rezeki buat mereka ya alhamdulillah. Tapi tetap lo manfaatin kan, gua download juga nih taruh di sosmed gua. Ya kan gua paling nggak gua dapat bagian lah. Iya, kan maksudnya itu kan punya gua juga punya hak nih gitu. Iya, cuman kan gua nggak ngerecokin mereka lah. Ngerecokin mereka. Mereka mau buat gitu. Udah. Gitu. Rezeki lu gitu. Aman-aman kok. Nah, gitu. Oh, gua kirain lu ngedit sendiri tuh. Ngapain? Iya. Orang udah ada yang ngeditin. Iya. Tinggal download doang. Lebih gampang ya kan? Iya. Manfaatin dia aja. Nah, itu. Pinter. Pinter juga kan akhirnya. Iya, kayak gitu aja. Apain lo repot-repot. Bener. Jangan dibalik lu, Mas. Gua belum baca nih. Mas Ganang main balik-balik aja. Gua belum baca. Iya. Lu ngetop gara-gara clipper ya kan? Ya karena zamannya itu dulu gue punya program Sketsa Tawa, itu program laku loh. 4 tahun loh itu jalan Sketsa Tawa. Cuman orang nggak banyak tahu karena memang sosmednya belum banyak. Nah makanya di dunia digital ini sangat kebantu banget. Orang-orang yang ada di TV yang dari dulu sampai sekarang, ya kan, kalau memang mau terus eksis di dunia entertain, mau nggak mau harus ya terjun ke digital. Iya benar, harus melek digital. Harus melek digital. Gue termasuk orang yang ketinggalan digital. Gue dulu nggak pernah zaman-zamannya orang Twitter, gue nggak punya Twitter. Oh iya. Terus pet apa dulu? Oh dari Friendster deh dulu deh ya. Friendster gue bikin, akhirnya udah. Facebook gue bikin, udah. Terus Twitter gue bikin, udah. Pet gue bikin, udah. Sampai terakhirnya di IG kan. IG. Camfrog lu sempat bikin nggak Camfrog? Nggak tahu gue malah. IG tuh gue bikin karena memang dulu gue siaran di Mustang, gue harus punya IG. Sampai akhirnya gue bikin IG. Dan gue juga nggak sering upload, nggak apa, udah gue diemin aja. Micet bikin? Dulu sempet cuman pakai nomor orang. Pakai nomor siapa lu? Kok lu kepo? Ini nomor teman gue lah. Lu nggak bikin ya? Ya karena lu nggak punya teman. Repot. Iyalah, kalau bikin pakai nomor lu sendiri ketahuan. Iya. Bini lu kan? Iya. Enak pakai nomor orang, nomor temen. Tuh. Bener. Apa bener-bener lu? Iya, emang bener. Kan orang Cina kan gitu, bener. Iya. Dia tahu lo jago pantun. Dia tahu lu jago pantun gimana? Ya kan yang nulis dia? Iya, tapi kan tulisannya gua tahu lu. Oh, itu buat gua ya? Kan gua nggak tahu. Ya makan dikasih tahu sama dia. Berarti kan dia yang tahu. Dia tahu lo jago pantun. Lu harusnya, Mas Ganang, harusnya lu di sini tuh bawa panah. Ujungnya lu kasih tuh racun kodok Papua. Kalau nggak sumpit. Waduh. Biru. Iya. Lu katanya jago pantun nih. Enggak juga. Bisa pantun. Belum tentu. Kita coba. Lah, gimana sih? Kita coba. Orang enggak tentu apa belum? Iya kan? Iya. Iya kan? Kita coba. Coba lu kasih kata-kata atau pantun atau puisi deh atau yang lu bisa deh. Ini arahnya kemana sih? Kemana aja? Kan gua abis ini baru berhenti narkoba nih. Iya. Ini masih. Mau pantun apa? Apa aja? Pokoknya pantun yang gini, pantun yang mengajak orang untuk hidup sehat. Ais.
biar sesuai sama Pantun ngajak orang untuk hidup sehat. personal lu. Ya tergantung, kalau orangnya kayak lu kan susah. Nggak semua orang mau diajak sehat loh. Coba sekarang nih dari Yang mau aja. Ya kan? Kan lu ke kamera nih. Iya. Ah, berarti yang dengerin yang mau, yang nggak mau biarin. Loh, egois dong. Egois lu kayak gitu. Pantesan temen lu pada Lu hilang. pernah kena jurus belalang nggak? Belalang kayak gimana lagi coba? Ular, ini bapaknya anaknya. Ular gini, belalang gini. Beda. Bedanya? Nih, Ah, ya, bapaknya yang mana? hah? Tetap yang depan dong. Ini anaknya. Iya, masa nggak ini istrinya? Anaknya Anaknya belum ada. mandul. Belalang mandul berarti. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, iya deh. Lo kasih dong. Pantun apa? Pantun untuk mengajak untuk hidup sehat atau kata-kata untuk mengajak hidup sehat deh. Pantun untuk mengajak hidup sehat. Ada pikirannya, nembak-nembak aja lu. Lu ada pantun? Nggak ada. Boleh gua chat lu aja kan ntar? Nggak usah lah, sekarang aja. Kan gua nggak mau diajak hidup sehat. Ngapain lu chat gua? Ngapain lu nanya-nanya tadi? Ajak yang mau aja. Enggak, lu tadi ngapain? Lu udah nggak tahu nggak mau hidup sehat, ngapain lu nanya-nanya tentang gym? Gua mau ding. Ya udah, coba lu pantun Lu tentang aja. hidup sehat. Kan gua nggak punya pantun. Tuh kan. Orang tahu lu bukan nggak punya pantun, lu juga nggak punya temen. Lu emang serba nggak punya. Tapi lu punya pantun nggak nih? Atau nggak kalimat deh, kalimat. Kalimat apa? Kalimat motivasi Oke. untuk mengajak hidup sehat. Kalimat motivasi untuk mengajak hidup sehat. Ini buat lu ya. Makanya lu dari sekarang harus jaga makan lu, ya kan? Jadi ada tagline kayak gini nih. Keren. Belum, ketiduran. Oh, ketiduran. Jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat menjadi makananmu. Luar biasa. Kalau yang ini serius nih. Iya. Makanya kenapa orang sehat itu jauh dari gula, garam, minyak, gorengan apa. Jadi dimakan anta apa kayak. Ya udah, jadi jadikan makananmu sebagai obat. Memang nggak enak. Cuman jangan sampai nanti obat jadi makanan lu. Udah tua lu minum obat kolesterol, asam urat. Karena pola makan lu itu tadi. Gue cuma minta kalimat untuk mengajak hidup sehat, bukan nyumpahin. Gua ngasih tahu. Oke. Tuh, pantesan banyak yang benci lu sama lu tuh. Lu orangnya nggak mau nerima apa ya, masukan dari orang lain. Maaf. Hidup lu tuh kayak mau, wah gua bener nih. Ini nih yang tepat nih. Gua mau kayak gua. Egois. Susah. Lu kalau di kampungan gua udah digulung. Abis lu kalau dari tempat gua mah. Udah kayak benang layangan gue digulung. Nah, iya. Untung lu di sini. Wajar lah kalau orang cuman benci. Apalagi? Udah. Teman-teman? Gua Apa Sky. tau teman-teman? Biar gue seakan-akan punya temen. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Itu kan orang boleh. Orang ngaku-ngaku ya boleh lah. Iya, Kayak bilang, boleh. oh ini tanah gua, oh ini rumah gua. Ngaku mah boleh, aman aja. Iya. Ngomong apa sih Bu? Teman-teman. Teman-teman, gua Sky Al Mukarom dan Vi diundur diri. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, boleh komen di bawah, nanti kita telepon. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya kita cari bintang tamu lain. Oh, jangan lupa untuk kalian para orang tua yang sudah punya anak umur 3 tahun sampai 5 tahun, kita juga punya akun YouTube edukasi untuk anak-anak. Namanya Dadidoo, DAADIIDOO. Akun edukasi untuk anak-anak sejak dini. Ini host titipan ya? Gue Sky Al Mukarom, undur diri. Assalamualaikum. Cikiciu. Menang di orang dalam lo, gue tahu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.